Shalom. Loh, kok masih melempem? Shalom. Puji Tuhan, sangat senang sekali ibu-ibu di sini dan beberapa bapak yang hadir. Saya melihat wajah-wajah yang cerah di hari Selasa ini. Walaupun ini akhir bulan, tetapi buat anak-anak Tuhan akhir bulan tidak jadi masalah ya. Tetap aja diberkati, amin. Tuhan tidak pernah pelit. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini kita sungguh sangat rindu dengan Ibu Yovita Baskoro yang sudah lama sekali tidak bersama-sama dengan kita. Dan pada pagi hari ini sungguh diberkati dengan kehadiran beliau untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya akan menyapa, khususnya saya akan memberikan selamat ya, happy wedding anniversary buat Cik Kyong dan Stephen dari Texas. Mereka sudah wedding anniversary yang ke-56, luar biasa sekali. Tuhan memberkati, senantiasa penuh cinta kasih setiap hari Valentine. Saya kenal dengan mereka ini dan saya melihat memang Cik Kyong dengan Pak Stephen ini. Pak Stephen itu adalah juga sangat aktif di gereja Katolik ya sebagai diakon, dan mereka sungguh-sungguh sangat luar biasa imannya di dalam kekatolikan. Dan kita menyapa juga Gwen ya, sister saya dari Orlando yang tetap setia dan penuh ceria. Dan saya melihat juga Julie dari Padang, Cik Bue yang selalu rapi dari Pennsylvania, dan saya melihat juga Pak Yoyo dari Kudus, Pak Johan dari LA, Pak Eko, dan kemudian juga Juli Padang Sedaya tadi ya. Terus kemudian ini ada peserta baru mungkin ya, dari Jakarta, Bapak Kandi Halim. Salam Pak. Dan kemudian saya melihat Ibu Merihan. Ibu Merihan ini berada dari, kita ketemu di Palembang, yang saya katakan bahwa Bunda Kudus juga di Palembang yang berusia 26 tahun. Selamat ya Ibu Mary. Dan juga saya melihat ya Pak Yoyo sudah saya sapa dari Kudus. Dan kemudian juga ada Pak siapa ya ini? Oh, Pak Rudi juga sudah. Pak Rudi apa kabar? Lama-lama cuma Pak Adi yang belum hadir ya. Untuk Anda semuanya yang masih di Zoom, terima kasih tetap setia di komunitas Bunda Kudus Bindoman, Bina Doa dan Firman. Dan mereka juga sangat setia di KADV ya, setiap hari Kamis pagi jam 10 melalui Zoom. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita hari-harinya pasti mandi kan? Gak ada yang gak mandi kan? Ada yang gak mandi? Gak angkat tangan. Semua pada mandi ya, untuk bersihin badan-badan kita yang kotor pagi sore, apalagi kalau panas gini, siang masih siraman lagi, malam mau tidur bisa 4 kali mandi kalau saya. Tapi hari ini tidak saja badan kita yang dibersihkan, tetapi hati kita mengenali jiwa kita yang kotor ya. Bagaimana membersihkan kotornya itu tentunya nggak bisa dibersihkan dengan mama lemon loh, menghilangkan lemak. Tetapi bagaimana firman Tuhan yang akan membersihkan hati-hati kita. Dan juga selamat ulang tahun untuk Cik Medi. Cik Kinnya nggak diajak ya. Kemarin hari Rabu Ibu Medi merayakan ulang tahun di tempat ini bersama dengan kita semuanya. Tuhan Yesus selalu memberkati dengan kesehatan dan sukacita. Amin. Terima kasih untuk kehadiran Anda semuanya. Mari kita siapkan hati pada pagi hari ini, puji-pujian bersama dengan Sisil dan kawan-kawannya dan Yohanes sebagai keyboardnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom semuanya. Wah, senang sekali kita boleh kembali berkumpul di Bindoman ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, kita mau bergirang di dalam Tuhan, karena kita mau memuji Bapa kita yang sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita memuji Dia dengan penuh sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur,
halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Mari kita berikan salam untuk teman-teman kita yang ada di kiri, kanan, muka belakang. Katakan, Tuhan Yesus memberkati engkau. Sampaikan dengan penuh sukacita, dengan senyum, dengan penuh kasih. Kita saling menyapa di dalam Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat, puji, dan syukur kami hanya bagi-Mu Bapa. Benar Bapa, hanya di dalam Engkau kami boleh menemukan sukacita. Hanya di dalam Engkau Bapa kami boleh bergirang Bapa. Kami boleh bersyukur. Kami boleh memuji-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Jika kami boleh hadir saat ini di dalam bindoman Bapa, untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih banyak Bapa untuk setiap kasih-Mu yang telah Kau curahkan di dalam hidup kami. Khususnya pada pagi hari ini Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh datang untuk bersama-sama menyembah-Mu, memuji-Mu, menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk semua berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa untuk semua anggota keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Sungguh Bapa, kami tidak dapat membalas kebaikan. Hanya lewat pujian dan syukur kami Bapa. Kami mau menunaikan pujian syukur ini kepadamu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Hanya Engkau yang layak untuk kami naikkan syukur. Terpujilah Engkau Bapakku untuk selama-lamanya.
Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Inilah syukur kami kepadamu, Bapa. Hanya lewat ucapan syukur ini, Bapa, yang mengalir dari dalam hati kami mau menyenangkan Engkau, Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, harapanku, hidupku dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu Selamanya, selamanya. Ku bersyukur padamu.
syukurmu saat ini. Naikkan syukurmu kepada Bapa. Dia yang sungguh amat baik di dalam hidupmu. Dia yang sungguh amat sangat baik. Dia yang selalu memegang tanganmu. Dia yang tidak pernah membiarkan engkau jatuh. Namun dia selalu menggendongmu. Mengucap syukurlah saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Bapa. Kau Bapakku yang luar biasa. Terima kasih ya Bapakku untuk kasih setiamu. Kami bersyukur Bapa. Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Itulah ucapan syukur kami kepadamu Bapa, yang mengalir dari kedalaman hati setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sungguh Allah kami yang baik. Engkau sungguh Bapakku yang setia. Engkau Bapakku yang amat sangat baik. Terpujilah Engkau Bapa untuk selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Bapa kita yang sungguh amat baik, luar biasa. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita yang telah mengecap kebaikan dan kasih Tuhan, mari kita bersorak untuk Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita mau naikkan rasa syukur dan terima kasih kita. Kita mau memuji Dia, Bapa kita yang sungguh amat baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sungguh Bapa kita adalah Bapa yang baik. Amin. Mari kita terus memuji Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kita semua. Amin. Amin. Luar biasa, Bapak kita sungguh amat baik dalam hidup kita. Mari kita terus memuji Dia. Kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Kita mau masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Hanya Engkau Bapa yang layak untuk menerima pujian dan sembah kami. Jiwa kami haus Bapa akan Engkau. Kami haus untuk berada di dalam hadirat-Mu. Kami haus untuk menyembah-Mu Bapa. Ini kami Bapa, membawa pujian dan sembah kami kepadamu ya Bapa. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah hati kami yang rindu akan Kau Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah yang gersang, bagai
setiap kami Bapa, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekap-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam kasih-Mu Bapa. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa yang kami sembah, untuk selamanya kami sembah, kami sembah Engkau Bapa, kami muliakan Engkau Yesus, Kau yang layak kami sembah, ya Bapa-Ku, kami memuji-Mu Bapa, kami memuji-Mu, Terima kasih atas kasih. kami tinggikan Engkau, ya Bapa-Ku, segala hormat kami, segala pujian kami hanya untuk Engkau Bapa, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Bapa, kami tinggikan Engkau untuk selamanya. Terpujilah Engkau Bapa untuk selamanya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Bapa. Engkau Bapa-Ku yang mulia, Bapa-Ku yang dahsyat, Bapa-Ku yang penuh kuasa. Terpujilah Engkau Bapa untuk selama-lamanya di dalam hidup kami dan keturunan kami akan memuji dan menyembah-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa-Ku. Amin. Berharaplah hanya kepadaku saja, hai anak-anakku, berharaplah hanya kepadaku saja. Jangan engkau mengandalkan dirimu sendiri dan mengandalkan sesamamu, namun andalkan aku Tuhanmu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Aku mengetahui isi hatimu,
aku mengetahui apabila engkau bersyukur ataukah engkau kurang bersyukur. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Hai anak-anakku, mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih banyak Bapa untuk hadirat-Mu yang indah ini Bapa. Terima kasih untuk sapaan, untuk teguran-Mu bagi setiap kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat anak-Mu yang Kau kasihi, Ibu Yovita Baskoro. Kiranya Engkau berkenan Bapa mengurapi anak-Mu ini, mengurapi kami semua yang hadir tempat ini. Dan kiranya kuasa-Mu tercurah atas kami semua. Biarlah setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh tertanam dengan subur di dalam hati kami. Dan kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Shalom. Luar biasa ya. Senang sekali boleh hadir kembali di sini. Saya ingat itu terakhir tahun 2023. Tuhan itu memang luar biasa. Saya setiap hari Selasa di semester ini itu ngajar dari setengah 10 sampai setengah 3 sore, ya 6 SKS. Tapi hari ini itu jadwalnya UTS dan jadwal saya itu minggu depan. Jadi hari ini kosong. Luar biasa kan Tuhan itu. Jadi saya nggak urus izin-izin dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau jelasin sedikit tentang skapulir hijau. Ya, skapulir hijau ini adalah skapulir untuk orang sakit. Jadi beberapa tahun yang lalu adik saya itu depresi berat. Ya, dia punya satu persoalan. Dan dia adalah orang yang pinter, lulusan Harvard, lulusan Cambridge, itu bukan universitas yang ece-ece, tapi universitas yang luar biasa ya. S1-nya dari ITB, S2-nya dari Cambridge, lalu dia di Harvard. Hari ini dia salah satu dosen di Harvard dan dia juga ada di Jakarta gitu ya. Nah, dia depresi, orang pinter kayak gini, depresi berat karena satu persoalan dalam hidupnya. Kemudian adik saya yang nomor itu, adik saya nomor 3, nomor 4 kasih dia ini. Ya, kasih dia skapulir hijau. Nah, orang biasanya, orang yang ininya pandai itu gak percaya sama gini-ginian gitu kan. Tapi ya dia pakai saja. Lalu dia cerita hari ini dia sudah sehat ya, sudah sembuh dan sudah beraktivitas. Bahwa ketika dia didoain di mana-mana begitu. Dan satu hari dia didoain oleh seorang pendeta. Lalu pendeta tuh gini, gitu kan. Dia bilang, ada kuasa di dalam kamu. Terus dia bilang gini, dia nggak tahu ya Mbak kalau saya pakai ini. Dia pakai skapulir hijau itu di dalam dirinya. Terus saya gitu kan, oh berarti ada kuasanya dong skapulir ini. Lalu dia bilang iya, dikira ada kuasa gelap begitu ya, ada kuasa. Jadi pendetanya begini, waktu dia doain gitu. Lalu setelah itu dia sehat kembali. Nah, saya ingatkan cerita itu 2010 suami saya kena serangan jantung ya. Kemudian pakai ini sembuh gitu kan. Lalu 2017 saya kena kanker, pakai ini sembuh, gitu aja intinya ceritanya begitu ya, saya pendek-pendekin. Jadi saya pakai terus. Cuman ini kan dari kain, lama-lama membula kan. Lalu tentunya diberkatin dulu oleh Romo. Lalu beberapa teman-teman yang sudah sakit parah, saya selalu berikan ya. Jadi saya selalu beli, kalau habis saya beli lagi ya, karena ini jualnya di Obor Jakarta, nggak ada di Surabaya. Kalau nggak salah harganya 20.000 apa 25.000, kurang lebih sama dengan yang dijual teman-teman. Saya selalu beli 500.000 ya, saya stok agar ketika saya juga orang sakit saya berikan skapulir ini. Nah, ini ada doanya, nanti doanya di-share oleh Ibu Vera begitu ya. Jadi beli aja ya, saya nggak promosi, saya tidak di-endorse, cuman ini sangat-sangat bermanfaat. Waktu COVID saya pakai terus, tidak pernah tidak pakai ya, karena tidak mau kena virus. Itu kira-kira sharing tentang skapulir hijau ini ya. Nah, oke, baik. Hari ini kita
Ini kalau Anda beli sendiri di Jakarta jauh ya, karena jualnya cuma di Obor. Saya selalu titip anak saya kalau dia ke Jakarta beliin mama. Berapa? Sebanyak 500.000. Kenapa? Karena stok untuk bagi-bagi begitu. Oke. Baik, nah hari ini saya mau difoto. Karena selalu kalau saya difoto, saya nggak diem begitu, nanti hasilnya mulut saya monyong-monyong. Bener itu, bener. Ya saya sudah lihat itu, jadi saya harus berhenti. Oke, mengenal kotoran jiwa atau kotoran batin ya. Sebagai orang yang ditebus oleh darah Kristus, setiap dari kita memiliki proses yang perlu dilalui. Satu hari saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya punya grup kanker ada 3. Yang satu grup BPJS, itu isinya kalau orang tidak ada innalillahi, begitu isinya. Yang satu grupnya Mawar Sharon, isinya rata-rata teman-teman dari sana, namanya Malaikat Tanpa Sayap. Dan satu grup Love Pink, itu nasional begitu. Nah, saya seringkali teman saya masing-masing sudah boarding. Ya, boarding di pintu atau pintu apa itu namanya ya, sudah boarding masing-masing mereka. Terus saya bilang begini, kapan waktu saya ya Tuhan? Karena orang kanker itu tidak ketahuan ya. Satu teman saya baru berpulang kemarin, Pak Beni Susanto, itu juga kena CA gitu. Nah, terus saya bilang, Tuhan apa yang saya harus lakukan ya untuk mempersiapkan diri saya pulang? Karena setiap dari kita pasti pulang, pasti boarding, sudah punya tiket masing-masing. Nah, lebih bagus itu kalau kita tidak mati mendadak ya. Kenapa ada yang namanya kematian yang berahmat, tapi ini serinya nanti di api penyucian sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lalu Tuhan bilang begini, Tuhan apa yang saya harus lakukan ya untuk mempersiapkan diriku pulang? Bersihkan jiwamu. Itu jawabannya Tuhan. Karena proses terberat bagi setiap anak-anak Tuhan, termasuk semua pelayan-pelayan Tuhan, adalah mengalahkan dirinya sendiri, betul nggak? Padahal ketika kita ego, itu jiwa kita kotor. Ya. Alfred Adler dalam bukunya Understanding Human Nature, dia mengatakan bahwa sifat buruk manusia pada umumnya itu ada di dalam hatinya. Cenderung cemburu, iri hati, dan benci. Ada aja orang dicacat. Nah, mau lihat contohnya ya. Kalau orang yang hatinya baik, itu kalau ada orang dipuji, dia bilang iya ya, misalnya Ibu Ervina ini contoh aja, dia teman baik sahabat saya. Oh Ibu Ervina itu aduh kok iso yo, orang kok wayu sekali. Nah misalnya begitu. Orang yang hatinya baik akan bilang begini, iya ya Tuhan itu luar biasa. Menciptakan seorang Ervina yang cantik, baik, suaranya bagus. Tapi orang yang hatinya nggak baik, dia akan bilang begini, iya sih lihat muka saya, ayu sih ayu, tapi dulu kan gitu. Loh, urusannya apa gitu loh. Misalnya, kamu kan nggak tahu toh kalau begini begitu. Loh, ini memuji orang, dia nggak sanggup untuk memuji orang. Kenapa? Karena di hatinya ada dengki, ada iri hati, seperti itu. Nah itu kotoran bagi jiwa kita dan kadang-kadang kita tidak sadari. Nah sifat negatif ini merupakan dorongan yang tidak wajar dalam hati manusia yang biasa disebut dengan kotoran batin. Nah banyak enggak kita punya kotoran itu? Setiap hari ada gitu yang muncul begitu. Atau orang punya program, dicacat aja terus. Nggak pernah bilang bersyukur gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa kita sadari kotoran batin ini yang akan menjerumuskan kita masuk ke dalam yang namanya penderitaan. Kotoran batin ini meliputi hati, pikiran, perasaan, dan kehendak manusia yang dibungkus dalam namanya jiwa. Nah, Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 1 ayat 28 sampai dengan 32. Roma 1 ayat 28 sampai dengan 32. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah,
kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun ayat 32, walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan yang melakukannya. Jadi ibu bapak yang terkasih, ya, Paulus mengatakan bahwa pikiran manusia itu sia-sia dan hatinya menjadi bodoh, gelap, penuh dengan rupa-rupa kejahatan, keserakahan dan kebusukan, perselisihan, tipu muslihat, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak setia dan tidak mengenal belas kasihan. Ini semuanya kotoran batin. Ini semuanya kotoran jiwa. Siapa yang tidak punya boleh angkat tangan? Tidak ada, termasuk saya nggak angkat tangan. Ya, kita punya semua. Kotoran jiwa ini telah menyelimuti segenap aspek eksistensi manusia, termasuk mentalitasnya. Kotoran batin manusia memiliki, atau manusia itu memiliki sifat alamiah. Apa sifat alamiah kita? Sinful nature, keberdosaan, itu sifat nature kita. Sehingga secara nature setiap insan yang lahir ke dunia sudah dicemari dan dipengaruhi secara negatif oleh dosa. Yang dicemari oleh dosa ini termasuk tubuh, pikiran, perasaan, hati dan hasratnya. Ya, terutama kalau kita sudah usia gitu ya, ada yang namanya sindrom B kompleks. Nah itu bisa bikin ribut di dalam rumah. Mau tahu apa sindrom B kompleks? Budek. Betul nggak? Kalau sudah ditanya, apa? Nggak dengar, atau dibilang nggak pernah kamu ngomong, begitu nggak di rumah begitu? Lalu akhirnya kita berkelahi untuk hal-hal yang tidak penting. Budek, habis budek bawel, yang tadinya biasanya tidak cerewet jadi cerewet, bohong lagi gitu kan. Nah itu banyak lagi, tapi itu sindrom namanya B kompleks. Nah itu sebenarnya mengotori jiwa kita. Ya, sehingga dalam diri manusia, seorang manusia tidak ada satu bagian pun yang tidak dicemari oleh dosa, nggak ada, semuanya ada. Nah kita lihat Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5, Titus 1 ayat 15, Matius 15 ayat 19. Saya baca pelan-pelan. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi hati manusia ini, kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Apalagi kalau kita tidak pernah membersihkan. Nanti kita lihat bagaimana caranya membersihkan kotoran itu ya. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Matius 15 ayat 19. Dari mana timbulnya itu semuanya? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari mana? Dari hati. Pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itu yang di YouTube banyak itu, dari mana mereka munculnya, itu dari hatinya mereka ya. Lalu keluar macam-macam itu. Nah, Nabi Yeremia mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 9, Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, ini gampang enggak ya membereskan hati kita itu? Sulit ya. Efek dosa inilah yang melahirkan beragam kotoran batin, kotoran jiwa dalam diri kita. Tanpa disadari, kotoran batin ini menjadi penyebab penderitaan manusia ya. Jadi dalam bahasa Inggris kondisi ini disebut toxic mental states. Ya, jadi keadaan mental yang toksik, yang beracun ya. Jadi kita tanpa kita sadari mental kita itu sudah beracun. Lalu mental yang beracun itu kita share ke orang. Saya tidak pernah share
tidak pernah pulang ke rumah lalu saya share sesuatu yang tidak menyenangkan tentang teman-teman saya, tidak pernah. Karena saya tidak mau kasih virus kebencian di hati suami saya. Saya tidak pernah share apapun itu kepada anak-anak saya. Kalau saya tidak suka sesuatu, ada orang melukai hati saya tidak pernah share. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan hatiku sakit. Tuhan hatiku terluka. Tapi saya tidak mau share ke pasangan hidup saya. Kenapa? Kalau saya share nanti dia ikut-ikutan kan? Betul nggak? Kita suka pulang membawa virus kebencian. Padahal belum tentu orang itu seperti itu, betul tidak? Nah, kita juga yang mendengar juga suka terima virus-virus seperti itu. Nah, ibu bapak yang terkasih, ya, hal ini pada gilirannya akan menghambat seorang Kristiani mencapai keutamaannya. Menghambat kita untuk mencapai keutamaan-keutamaan sebagai manusia. Yaitu apa keutamaan harus kita capai? Menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Kita kan masih ada di bulan Rosario ya. Pertemuan kelima apa? Yesus menetapkan Ekaristi. Intinya apa dari pertemuan itu? Bagaimana kita menjadi Ekaristi. Kalau yang suka doa lingkungan pasti paham itu. Ya, artinya apa menjadi Ekaristi? Menjadi seperti Yesus. Menjadi serupa. Apa yang Yesus lakukan? Memberikan hidupnya, memberikan dirinya. Itu yang Yesus lakukan. Nah, kita hitung-hitungan. Kalau pas pelayanannya, ya saya punya waktu kosong saya layani. Kalau tidak, gitu enggak bisa. Yesus memberikan hidupnya, memberikan dirinya. Itu yang namanya menjadi Ekaristi. Mau seperti Yesus. Kolose 1 ayat 28 mengatakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi depan kita itu harusnya lihat siapa? Yesus. Model kita itu Yesus. Bahasa kerennya, bahasa kampus, benchmark ya. Benchmarknya itu Yesus gitu. Bukan yang lain. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ingat satu kisah, satu hari ada seorang teman saya, teman yang sangat sederhana, pulang doa syafaat dari rumah saya. Ya, saya bukakan pintu pagar, dia orang terakhir yang pulang. Lalu dia cerita begini, Ibu Yovita dulu waktu dia bukan Katolik dulu, artinya aslinya dia Muslim kalau nggak salah, ibunya juga. Ibu yang sederhana. Dulu dia bilang, waktu saya mau menjadi Katolik, ibuku bilang begini, kamu udah mikir panjang untuk menjadi Katolik. Kamu sudah, tapi dia pakai bahasa Jawa ya, saya translate saja dalam bahasa Indonesia. Kamu sudah serius mau ikut keyakinan calon suamimu? Iya Bu, kenapa? Kamu tahu nggak? Itu dia, ada kebetulan. Junjunganmu ini naik di atas kayu salib. Kalau kamu memang mau ikut dia, kamu juga harus mempersiapkan dirimu naik di atas kayu salib seperti junjungan itu. Ini keluar dari mulut seorang ibu Muslim yang bukan Katolik, yang tidak pernah doa-doa, tapi dia paham dan Tuhan berbicara kepada dia. Lalu lewat teman saya, Tuhan berbicara kepada saya. Yang namanya mau menjadi serupa dengan Kristus, menjadi Ekaristi, seperti Tuhan memberikan hidupnya buat kita. Betul nggak? Bapak Ibu yang terkasih ya, kotoran jiwa itu tidak hanya berbahaya bagi diri kita, tapi juga berbahaya bagi orang lain. Jadi kalau kita tidak membersihkan jiwa kita dari kotoran, nanti tinggal di api penyucian cukup lama, ya. Jangan pikir enak loh, tidak enak di sana, ya. Lalu apa? Kita nggak bisa maksimal menjadi serupa dengan Kristus. Kita nggak bisa taruh hidup kita di atas kayu salib. Waktu kita harus pikul salib, kita ngomel ngalor ngidul Mazmur ratapan tiap hari. Ya. Yesus mengeluh-mengeluh enggak? Waktu dia pikul salib, dia mengeluh-mengeluh enggak? Enggak. Dia enggak mengeluh-mengeluh, dia bilang apa? Oh Bapak ampuni mereka, karena mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih, kotoran batin ini atau kotoran jiwa ini merupakan kekuatan pendorong utama di belakang semua ketidakmanusiaan yang kita lakukan. Kitab suci menunjukkan kotoran batin ini setidaknya mencemari apa? Pertama aspek pikiran, ya. Aspek pikiran manusia dari dalam hati lalu naik ke pikiran, ya.
Tentu dikatakan bahwa pikiran manusia itu sudah dicemari oleh dosa. Tidak berarti bahwa manusia itu kalau sudah dicemari oleh dosa pikirannya, dia tidak bisa berpikir. Dia masih bisa berpikir, dia masih bisa pandai dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dalam hal rohani, pikiran manusia cenderung dan terus menerus mengarah kepada dosa. Ya, Efesus 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Degil, kenapa hatinya degil? Banyak kotorannya. Ya. Itu yang pertama ya, jadi dia mengganggu atau menguasai aspek pikiran kita. Yang kedua, perasaan yang rusak. Ya. Kalau kotoran di dalam jiwa kita banyak, maka perasaan kita rusak. Kita tidak mampu melihat segi-segi positif dari orang lain. Selalu yang dilihat negatif-negatifnya. Punya teman kayak begitu? Banyak katanya ya. Ya. Kalau ada sesuatu, ada aja cacat. Nggak ada di dunia ini yang sempurna Bapak Ibu. Tidak ada. Selalu dikomentarin, selalu dikritik kenapa begini, kenapa begitu dan sebagainya. Ya. Jadi perasaannya tuh sudah rusak. Coba kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan dosa saya begini. Coba lihat Maria Magdalena, waktu dosanya apa Tuhan bilang, makanya tuh begini, dia kan enggak begitu. Enggak pernah flashback Tuhan. Oke, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, kan dia bilang gitu. Dia gak flashback ke belakang. Kita kalau ada orang ya yang sudah bertobat, kita selalu flashback ke belakang. Kita tidak seperti Kristus. Kita gak bisa melupakan apa yang orang itu lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi perasaan yang rusak ya aspeknya macam-macam. Tidak ada sukacita, tidak ada damai, ya seperti dikatakan di dalam Yesaya 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Perasaannya ragu-ragu atau tidak yakin terhadap kebenaran, baik tentang Allah, karya keselamatan Yesus, kitab suci dan kekekalan. Termasuk di dalamnya apa? Perasaan iri hati. Mau tahu nggak Ibu dan Bapak? Iri hati itu tanda tak mampu. Jadi kalau kita iri hati dengan orang, kenapa kan kita nggak pernah iri hati dengan orang yang lebih bodoh dengan kita kan? Nggak pernah. Oh saya iri hati loh dengan dia, kenapa? Karena dia lebih bodoh dari saya. Nggak pernah. Pasti kita iri hati dengan orang yang lebih dari kita. Cara iri hati itu macam-macam. Ya, kita cut. Saya pernah satu hari dipanggil sama Romo Goris. Bu sini bu, ya Romo ada apa? Kamu habis difitnah orang. Difitnah Romo, kenapa? Nah, saya nggak tahu apa-apa, ya Romo tahu gitu. Karena ketika satu PD mengundang saya, ada orang bilang gini, jangan undang Bu Yovita, dilarang berkhotbah. Terus ada orang lain enggak terima gitu. Pergi tanya Romo mau tanya apa kasus yang menimpa Ibu Yovita kok dilarang membawakan di PD? Enggak, siapa yang larang dia? Enggak ada. Katanya Romo begitu. Dia enggak tahu kalau saya kenal kamu dengan keluargamu, kata Romo begitu. Terus akhirnya Romo kumpulin itu pengurus PD. Dikumpulin, terus ditanya, dari mana berita ini? Siapa yang keluarin berita ini? Kan harus ada surat bahwa saya dilarang. Terus Romo, ternyata kata Romo, iri hati. Bagaimana orang itu iri hati dengan saya, lalu dia akan meng-cut semua pelayan-pelayan saya dengan, enggak usah undang dia, dilarang. Itu hoax, fitnah. Ya, saya ketawa-ketawa kan. Saya berharap Romo tidak beritahu nama orangnya. Masalahnya Romo kasih tahu. Enggak mudah Bapak Ibu ketika kita tahu siapa orang yang memfitnah kita. Tidak mudah bagi saya ya. Saya nggak kenal orang itu. Saya nggak kenal, saya nggak pernah bergaul dengan dia. Terus dia sebutin namanya nih. Lalu saya mulai kepo, saya cari yang mana orangnya gitu kan. Saya cari. Ini kok bisa ya dia lakukan itu kepada saya nggak kenal dia. Saya nggak pernah berinteraksi dengan dia. Nah, nanti ada pesan yang dari ini. Terus, bukan dia pengurus ya. Lalu waktu Natalan dia duduk persis bangkunya di belakang saya, belum COVID ya. Aduh nanti adakan Bapak kami salam damai.
ampunilah kesalahan kami seperti kami pun. Saya mampu? Enggak. Ya, Bapak Ibu ini pewarta nih. Saya jalan, salam damai ke depan terus sampai anak domba Allah. Kalau sudah anak domba Allah kan saya tidak perlu balik ke belakang kan. Tuhan bilang, jahat engkau. Wih, jahat engkau. Loh, salahku itu apa? Tapi Tuhan bilang jahat engkau. Lihat standar Tuhan jauh lebih tinggi daripada standar kita ya. Saya tahu kan, saya harus ngampuni dia. Dia enggak tahu kalau saya tahu gitu masalahnya. Satu kali, ya remedi. 2 kali, ketemu lagi di pesta pernikahan. Pestanya private, cuman segini. Aduh, bolak-balik ketemu. Apa saya mau pergi nyalamin dia? Enggak juga, saya pura-pura nggak lihat. Benar. 2 kali, ya. Gagal, nggak lulus. Kali ketiga, saya waktu itu pergi ke Leduk, ada Romo datang. Lalu saya ajak jalan-jalan ke Trawas. Leduk bukan yang hari ini, yang lama. Kalau masih ingat Leduk yang lama itu, yang di tengah itu dibuat misa. Saya terus bilang, itu ada apa itu? Siapa yang? Oh iya Bu, dia sebutin PD-nya orang itu. Aduh, saya bilang gini, mau kita pergi aja. Ini jelek kok di sini. Mari kita pergi. Tapi koster lari-lari datang. Ibu Yovita ya? Iya. Kenapa? Kata Romo Ellen, Ibu suruh tunggu. Saya sampai hari ini tidak paham bagaimana caranya Romo yang sedang memberikan misa belum selesai itu bisa kasih pesan ke kosternya, suruh saya tunggu. Itu saya nggak ngerti. Ya sudah, saya dari jauh gitu keluar, beneran dia ada yang ulang tahun di situ dan dia ulang tahun, anaknya ulang tahun harus lulus. Saya tidak mau jadi pecundang. Harus jadi pemenang. Tidak gampang Bapak Ibu menjadi pemenang atas diri kita ya. Saya harus jadi pemenang. Tuhan tolong saya Tuhan. Bapak Ibu mau tahu dia di sana dan saya harus jalan. Itu kayak kaki saya ada batu bertonton. Berat banget untuk jalan. Sambil saya noto hati saya berdoa terus. Tuhan tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Saya mau melepaskan pengampunan buat dia. Tuhan saya tidak mau ketika ketemu dia cipika-cipiki Sun Yudas. Tidak mau. Ada loh Sun Yudas itu. Tahu gak Sun Yudas, pengkhianatan begitu kan. Saya gak mau Tuhan, saya mau Sun yang tulus dan keluar dari hati saya. Dan ketika dekat, Tuhan itu luar biasa memang ya ketika kita meminta. Itu saya, halo selamat ulang tahun ya. Cipika-cipik waktu saya lepaskan pengampunan, ada beban dari hati saya yang terlepas. Dan hari ini dia baik banget dengan saya ya. Itu buahnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih tidak mudah ya. Melepaskan pengampunan buat orang-orang yang sudah melukai kita. Nah, ketika kita mau melepaskan pengampunan dan belum melepaskan, itu ada kotoran yang mengotori diri kita. Nah, sebenarnya kalau kita tidak mau melepaskan, kita yang rugi, bukan orang itu. Nah, hari ini saya bisa bilang Bapak Ibu, Tuhan izinkan itu terjadi. Saya tidak kenal, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk siapa? Untuk saya, bukan untuk dia. Jadi dia bukan tidak baik, dia baik banget orangnya. Tapi kenapa dia lakukan itu? Ya memang Tuhan izinkan. Jadi kalau kita bisa melihat dalam setiap peristiwa kehidupan, di sana Tuhan hadir dan mengizinkan peristiwa itu terjadi. Untuk siapa? Untuk kita. Agar kita bisa belajar untuk membersihkan jiwa kita ya. Jadi tadi perasaan yang rusak. Yang ketiga, kehendak yang rusak. Kehendak kita juga bisa rusak. Nggak mau mengampuni. Enak aja orang itu dan seterusnya dan seterusnya ya. Di dalam Efesus 2 ayat 3 dikatakan bahwa kehendak daging dan pikiran manusia itu jahat. Ya, Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi ini dibuktikan dengan apa? Kecenderungan kehendak manusia pada hal-hal yang jahat. Betul tidak? Kehendak hati kita itu kan selalu salah satu kehendak jahat itu apa? Egoisme. Kita ini egois atau tidak? Ya. Mau contoh? Satu contoh. Hari ke-7 itu bukan haknya manusia. Hari ke-7 itu haknya Tuhan. Jadi kita harus persembahkan dulu kepada Tuhan baru boleh pergi jalan-jalan. Tapi siapa yang suka sekali pergi gereja minggu sore dengan alasan pagi-pagi mau bangkong, mumpung libur. Berarti kita mencuri haknya Tuhan, itu egoisme. Ya, nggak mau melakukan penyangkalan
diri. Tapi kalau Anda pergi misa sore, Minggu ya bukan Sabtu, Minggu sore karena paginya sakit, nggak apa-apa. Atau pergi Minggu sore karena paginya bertugas, baru bisa pergi Minggu sore, it's okay. Tapi kalau, jadi tergantung alasan ya. Kalau alasannya saya pergi Minggu sore karena pagi hari saya mau istirahat, itu yang tidak boleh menurut saya. Kenapa? Kita mencuri haknya Tuhan ya. Dari Bapak Ibu yang terkasih, kehendak yang dicemari dosa inilah yang menyebabkan nafsu keinginan yang menyimpang. Nah, ini rame nih perkara hari Minggu ya. Saya setiap hari Minggu saya selalu usahakan kapanpun dimanapun. Ya, keluarga suami saya Muslim. Ketika kami pergi acara keluarga keluar kota, saya bilang harus pergi gereja Minggu pagi. Mereka bikin acara mulai dari jam 6 sampai jam 12. Oh tidak bisa. Harus pergi, saya tidak mau kasih Tuhan sisa. Saya tidak mau beri Tuhan hari yang sisa. Jadi pergi kami ke gereja. Perkara mereka mau komentar, bodoh amat. Yang penting Tuhan sayang sama saya, kan gitu. Kita suka peduli dengan apa kata manusia, tidak pernah peduli dengan apa kata Tuhan. Waktu kemarin saya ditraktir adik saya ke Jepang, dia begini, itu Nuri begini, saya bilang, kok hari Minggu nggak pergi gereja? Dia bilang, ini kalau diganti lagi nih, ngomel dia, itinerarinya berubah. Ya nggak apa-apa, saya nggak usah ikut ya. Yang penting saya mau pergi gereja. Jadi nanti hari Minggu saya tinggal di hotel, saya pergi gereja. Tapi Tuhan baik, gerejanya itu dari sini pergi ke Soferdia. Ini hotelnya di Soferdia itu gerejanya. Dan diberubah itinerarinya dan pergi gereja. Walaupun saya tidak paham bahasa Jepang ya. Oh ini Bapak kami kali, oh ini anak domba Allah. Yang penting pergi gereja. Memberikan kepada Tuhan ya. Yang keempat adalah hati yang rusak. Hati itu tadi sudah bilang, bagi orang suci semuanya suci, bagi orang najis tidak satupun yang suci. Dosa tak ayal menyebabkan hati kita menjadi tidak normal atau rapuh untuk bisa dijadikan standar baku dalam menentukan baik atau jahat. Ya. Hati yang tercemar oleh dosa itu akan melahirkan 7 dosa maut. Ada 7 dosa maut. Jadi kalau hati kita selalu dicemari oleh dosa, maka kita akan dapat 7 dosa maut itu. Dalam teologi Katolik Roma, 7 dosa ini yang memicu dosa-dosa lain dan perilaku tidak bermoral. Ya. Istilah 7 dosa sendiri pertama kali disebutkan oleh Paus Gregoris pertama, ya, yang agung. Pada abad ke-6 dan dielaborasi oleh teolog besar Gereja Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13. Nah kalau suster-suster di Putri Karmel Cikanyer suka bilang, dia singkat tuh 7 dosa maut itu. Bongki bulgeli mama. Itu bukan buatannya suster Tumpang, tapi itu yang pertama kali mengatakannya itu adalah Paus Gregorius pertama ya. Sombong, ya. Kikir, bongki, kikir, ya. Bul cabul, gelojo, serakah, ya. Iri hati, marah, mahnya satu lagi malas. Kalau kita punya, pasti kita punya semuanya ini 7, tapi kadarnya berbeda-beda. Ada yang besar di kesombongannya, ada yang besar di kekikirannya. Kita nggak bisa menjadi ekaristi. Kita gagal kalau baca di buku panduannya doa Rosario Bulan dari Keuskupan Surabaya, kita Yesus menetapkan ekaristi agar kita menjadi ekaristi. Nah, kalau ini ada di dalam diri kita, dosa ini mematikan ya. Dapat dianggap sebagai buahnya dari hati yang dicemari oleh dosa. Jadi kalau hati kita dicemari oleh macam-macam itu dan kita enggak mau beresin, maka kita akan berbuah 7 dosa itu ya. Dalam Kejadian tadi katakan, Tuhan bilang kejahatan manusia, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan terhadap kejahatan inilah berbuah nafsu dan sebagainya. Misalnya perzinahan, pikiran immoral dan lain-lain sebagainya. Itu buah-buahnya. Ya. Antitesis ya, atau lawan dari 7 dosa maut adalah tekad yang sungguh-sungguh dalam menerapkan 7 ada lawannya. 7 dosa dilawan dengan 7 kebajikan. Ya, 7 kebajikan itu kerendahan hati. Siapa yang kasih contoh kerendahan hati yang paling utama? Bunda Maria. Ya, kita devosi kepada Bunda Maria. Tapi kita gagal meneladani hidup Bunda Maria kadangkala ya. Jadi kerendahan hati, kemurahan hati, kesucian, rasa syukur, kesederhanaan, kesabaran dan ketekunan. Jadi
Lawan dari 7 dosa atau antitesis itu adalah menjadi ekaristi. Kita masing-masing harus menjadi ekaristi bagi orang lain. Kalau mau menjadi ekaristi, pasti kita rendah hati. Ya. Bagaimana caranya kita bisa rendah hati dari yang sombong-sombong itu? Orang sombong akan dikikis dengan orang sombong. Kita juga akan ketemu dengan orang yang sombong. Lalu kita lihat, orang itu kok sombong? Terus Tuhan bilang, ya seperti kamu. Oh iya ya, seperti saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ya, setelah kita tahu tentang kotoran batin manusia yang disebabkan oleh dosa, pertanyaannya, ada caranya nggak ya untuk mengatasinya? Ada nggak caranya? Ada, ya. Gampang-gampang susah kata Ibu Ervina, ya. Ya, perjuangan, kita butuh perjuangan. Nggak bisa kita doa, Tuhan, ada teman saya bilang begini, Bu Yovita, boleh nggak doa dibatalin? Maksudnya, dia doa, Tuhan berikanlah aku, dia cari-cari dari 9 buah roh. Oh ini, saya mau ini, berikanlah aku kemurahan hati. Terus dia bilang, begitu beberapa hari kemudian, banyak orang datang minta utangan ke dia. Lah serius dia bilang, saya mau batalin. Saya tertawa gitu ya. Saya bilang, Bu, nggak usah dibatalin, ya. Tapi tetaplah berdoa, dan hari ini dia benar-benar orang yang murah hati. Ya. Murah hati sekali, 1 bulan tuh dia habiskan 300 juta untuk dibagi-bagi. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, ada lagi teman saya bilang gini, dia suka marah-marah. Dia bilang, Tuhan berikanlah aku kesabaran. Dia bilang buka pintu kamar, dia lihat pembantunya hatinya gatel gitu. Ya itu memang soal ujiannya dan harus diselesaikan. Bagaimana kita mengolah hati tersebut, ya. Jadi perjuangan, tidak ada tiba-tiba datang begitu saja. Sabda Tuhan menyemangati kita bahwa kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mau jadi pemenang atau jadi pecundang, tinggal itu pilihannya. Ya. Artinya siapapun kita, apapun kita, pergumulan apapun yang kita hadapin, godaan kita, kemenangan sebenarnya sudah tersedia bagi kita. Betul nggak? Masalahnya kita mau atau tidak, ya. Saudara yang terkasih, ya. Mari kita jujur pada diri kita sendiri bahwa kepribadian kita terdiri dari banyak faktor yang berbeda. Betul? Beberapa di antaranya saling berlawanan. Kadang-kadang kita penuh kasih, ya. Kadang-kadang kita menjadi orang pendengki. Betul nggak? Ini selalu bertolak belakang begitu. Kadang-kadang kita menjadi orang yang sabar sekali. Kadang-kadang kita bisa emosi, tidak jelas itu. Ada saatnya kita menjadi sombong dan menolak nasihat orang lain. Di lain kesempatan kita menjadi begitu terbuka dan belajar. Ini kontradiksi di dalam kehidupan kita, ya. Kita tidak memilih kepribadian tetap. Kenapa? Karena karakteristik kita memang selalu dapat berubah-ubah. Padahal Yesus bilang apa? Aku telah menetapkan kamu supaya engkau pergi dan berbuah yang tetap. Buahnya harus tetap. Yohanes 15. Kita bilang, Tuhan, buah saya musiman nih. Alkitab tidak bilang buah musiman. Tapi dia bilang buahmu harus tetap. Tergantung kurs dolar Tuhan. Ya, kalau kursnya bagus, ya hatinya baik, begitu murah hati. Kalau kursnya jelek, ya hatinya jelek. Enggak begitu. Tuhan bilang buahmu harus tetap, ya. Kita ditetapkan lebih dari pemenang. Tidak dengan cara instan, no. Tapi melalui proses yang melibatkan penuh kebergantungan pada Roh Kudus dan anugerah Allah. Selain itu membutuhkan apa? Support system. Siapa yang menjadi support system kita? Komunitas. Ya, komunitas itu sebagai support system agar apa? Agar kita bertumbuh. Bahkan konselor-konselor Kristen profesional pun demi membangkitkan awareness akan siapa diri kita yang sebenarnya, kita butuh mereka. Kita butuh teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Nah, sekarang bagaimana caranya membersihkan? Ada 3 cara saja. Membersihkan, bisa 3 bisa 2 ya, itu jadi yang 2 jadi. Yang pertama apa? Tadi Ibu Ervina saya dengar dibilang kita setiap hari mandi kan. Kenapa kita mandi? Kan badannya kotor begitu. Nah, mandinya 1 gelas ya airnya. 1 apa? 1 bak. Airnya banyak mandinya. Oke. Bagaimana caranya membersihkan kotoran jiwa kita? Yang pertama, pakai air juga, tapi namanya air hidup. Yaitu firman Tuhan, ya. Jadi
Paham atau tidak paham, baca Alkitab setiap hari. Jangan baca satu ayat. Itu sama dengan mandi pakai 1 gelas air. Baca. Itu kalau saya sudah baca Bu tiap hari. Saya cari ayat emas aja. Ambil ada roti hidup yang kata ambil roti hidup. Oh ya hari ini Tuhan berbicara. Bukan begitu. Baca firman Tuhan minimal 1 bab. Renung-renungkan agar dia membersihkan kita ya. Betul. Firman Tuhan itu air hidup yang membersihkan. Jangan baca sedikit-sedikit. Harus ajak. Tiap hari kita mandikan. Tiap hari kita harus membaca itu. Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Bagaimana caranya kebenaran itu bisa memerdekakan saya kalau saya tidak pernah baca Alkitab? Tidak bisa. Satu hari saya baca Matius 5 ayat 42. Kalau tidak salah ya, 42, 43, 44, 45. Ada firman yang mengatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku mengatakan kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan orang yang jahat, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu saya baca kan, jadi waktu itu gilirannya Matius 5. Waktu saya baca, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Teng! Kenapa? Saya punya masalah di pekerjaan. Ya, ada teman saya yang saya tidak tahu salah saya apa. Tapi tiba-tiba dia mukanya dia pasang begini. Kalau ketemu saya mukanya nggak enak gitu. Saya orang kalau digituin, saya bales. Emangnya lu siapa gitu dalam hati saya, enggak kelihatan. Ju jahat tuh hatinya. Saya gini, dia gini. Waktu saya ketemu, saya juga gini. Siapa? Oh, itu saya pimpinannya dia. Saya bukan anak buahnya. Ya. Lalu saya baca itu. Jadi kalau ketemu dia begini, saya juga begitu. Emang lu siapa? Mestinya kan dia enggak melakukan itu kepada saya. Saya pimpinan, dia staf di bawah saya. Waktu saya menjadi rektor. Ini rektor di Universitas Katolik loh. Dan yang lakukan orang Katolik loh. Nah, firman itu bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Saya bilang gini, aduh Tuhan ampuni saya, berarti saya bukan anak Tuhan, anak hantu. Lah, kan saya balas dia. Harusnya saya tidak balas dia. Tapi saya balas, walaupun saya balas dengan wajah yang tidak enak juga. Berarti berarti saya bukan anak Tuhan dong. Saya cuma ngaku-ngaku doang bahwa saya anak Tuhan. Saya bilang, baik Tuhan, harus ambil keputusan ya Bapak Ibu, kalau kita baca kitab suci, begitu Tuhan berbicara harus dieksekusi. Nggak bisa enggak. Kalau enggak kita tidak akan berhasil. Ya, baik. Saya bilang, saya akan menyapa dia. Nomor 1 saya doain ya. Saya doain di dalam misa. Waktu di konsekrasi, di hosti, ya Tuhanku dan Allah saya sebutin namanya, pial saya sebutin namanya, waktu saya komuni tubuh Kristus amin, saya sebutin namanya baru saya jalan. Saya doain dia terus. Satu hari ketemu. Waktu itu ada misa pemberkatan pernikahan, masih sepi. Saya datang duluan karena saya saksinya. Ya, saya dengan suami jadi saksi pernikahan itu. Dia duduk di situ, ini kosong. Saya di belakang kan saya lihat, dia sudah datang. Saya bisa pura-pura nggak tahu kan. Ngapain saya pergi jalan nyapa dia? Tapi saya sudah janji sama Tuhan, bagaimana ketika firman Tuhan itu, jadi kan ada namanya Lectio Divina, yang terakhir itu Axio ya. Saya harus eksekusi apa yang Tuhan bicara pada saya. Dan saya deketin. Saya tahu suara saya keras, saya bagaimana caranya bersuara lembut ya. Oh ya. Jadi sepanjang saya jalan dari belakang tuh, saya gini. Halo, apa kabar? Harapan saya, waktu saya bilang halo apa kabar, dia akan bilang, baik, dan dia berdiri kan, ibu begini. Dia bagaimana reaksinya? Baik. Dia main HP. Saya dipunggungin dan saya berdiri kayak orang kalah perang di situ. Ya, ujian kan. Saya bilang, Tuhan, sudah
Tapi balasannya begitu, tidak lagi, berjuang lagi. Nah itu kalau membersihin kotoran jiwa. Malamnya ketemu lagi. Aduh, kan pergi pesta kan yang nikah itu tadi. Saya lihat, aduh mobilnya parkir, mobil saya parkir. Saya bisa pura-pura sakit perut kepada suami saya. Sebentar ya Pak, maksudnya biar dia jalan duluan, saya nggak usah nyapa-nyapa gitu kan. Nggak ada yang tahu kalau saya sakit perut atau tidak. Bisa, aduh Pak sebentar ya perutku sakit. Keluar lagi, mau jadi pemenang atau pecundang? Gak, saya mau jadi pemenang. Saya turun. Selamat malam. Malam. 2 kali Tuhan. Aduh, tak tahan sudah saya nih. Ya, saya di kantor bosnya loh. Saya bukan anak buahnya. Ya. Oke. Saya doain terus. Satu hari dia datang ke ruangan saya. Dia bilang begini. Dia khusus minta waktu. Saya kaget juga kenapa dia minta waktu gitu ya. Ibu maafkan saya. Kenapa? Orang mempengaruhi saya untuk membencimu. Coba bayangin. Jadi memang saya gak punya salah apa-apa gitu kan. Oh ya itu nangkep maksudnya ya. Memang Tuhan hadirkan peristiwa itu. Ya, yang kedua melalui peristiwa. Bagaimana kita bisa dibersihkan jiwa kita melalui peristiwa. Oh jadi setelah saya lihat kamu, ternyata engkau tidak seperti begitu. Ya, saya dipengaruhi orang setiap hari untuk membenci engkau. Maafin saya ya ibu, oh ya nggak apa-apa. Kan pasti begitu. Nah, lalu kami berdoa bersama. Dan dia rehabilitasi nama baik saya, waktu itu masih zamannya BlackBerry. Nah, berarti sudah lama banget kan. Dia kirim kemana-mana, ibu rektor enggak begitu, begini. Ya itu urusannya dia. Ya. Tapi bagi saya, oh Tuhan untung lulus. Ya bayangkan. Punya gelar akademik, punya gelar dunia panjang sekali tuh nama saya gelarnya. Tapi di sorga tak ada. Kenapa? Selalu tidak lulus. Saya bilang Tuhan kalau di dunia saya selalu lulus kalau ujian. Saya juga mau di sorga saya selalu lulus kalau engkau berikan saya ujian. Amin. Jadi saudara-saudariku yang terkasih ya. Jadi kotoran itu dibersihkan oleh firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang membersihkan kita. Yang kedua apa? Melalui sesama. Firman dalam gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Jadi kalau ketemu teman yang menyebalkan, itu dari Tuhan. Oh saya harus latih apa ya di dalam hati saya. Nah, kalau kita bilang bencek nong gitu ya. Nah gak usah dibenci dia, jangan di-outin dari komunitas. Kenapa? Memang Tuhan hadirkan dia untuk kita. Kalau saya baca buku bapak-bapak gereja ya, di dalam satu biara, kalau tidak ada konfrater yang troublemaker, maka pimpinan biara pergi cari itu. Konfrater yang troublemaker, dicari untuk dipinjam, ditaruh di biaranya. Itu saya baca di buku bapak-bapak gereja. Untuk apa? Untuk melatih para konfrater yang ada di dalam biara itu. Agar mereka tahu bagaimana cara yang namanya berproses. Jadi yang kedua itu melalui sesama. Ya. Jadi kita harus tahu, oh ini Tuhan hadir. Sehingga kita bisa benci sama orang gak kalau begitu? Gak bisa. Kenapa kita tahu? Oh iya ya, memang dia nyebelin tuh. Karena Tuhan hadirkan dia buat saya ya. Jadi ibu bapak yang terkasih, yang kedua. Yang ketiga apa? Melalui peristiwa. Peristiwa apapun itu di dalam kehidupan kita, ya, peristiwa apapun itu, di sana Tuhan hadir mengajarkan sesuatu kepada kita. Untuk membersihkan diri kita. Jadi tiga saja caranya membersihkan diri. Satu pakai firman Tuhan. Tidak boleh dibolak-balik ya. Kalau dibolak-balik kita nggak kuat. Kalau kita bilang, oh ya nomor satu peristiwa. Tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan. Tahan nggak? Nggak tahan. Kita akan muntaber. Mundur teratur tanpa berita. Pergi kita. Dari komunitas kah, dari gereja. Banyak orang meninggalkan gereja karena dia tidak tahan diproses oleh Tuhan. Jadi yang pertama harus baca firman Tuhan setiap hari. Minimal 1 bab. Ya. Jadi jika kita mengatakan dengan segenap hati, maka kita telah menempatkan diri kita sendiri ada di dalam Tuhan. Yang kedua, lewat manusia. Yang ketiga, lewat peristiwa ya. Jadi kalau pulang rumah tiba-tiba saya kemarin pulang ke rumah. Saya itu ngajar dari jam 7 pagi sampai jam 12. Jam 12 saya menguji skripsi mahasiswa S1 sampai jam 4 sore. Lalu kalau sore hari pulang itu, lalu setelah menguji skripsi mahasiswa datang bimbingan. Lalu saya mulai pulang jam 5. Macet.
Sampai rumah jam 6, suami saya ngomel. Pulang setiap hari sore. Hah? Saya kalau dimarahin begitu, kalau saya pergi kongko-kongko di kafe, saya terima. Masalahnya saya pergi bekerja dan tidak pernah jalan-jalan ke kafe. Kira-kira saya sakit hati enggak? Sangat sakit hati. Memang saya sudah bilang padahal bahwa ini mahasiswa saya yang maju ada 8 orang dan itu banyak banget. Yang 8 orang itu banyak banget ya, setiap setiap menguji satu tim itu 3 orang, jadi ini dosen 1 anaknya 2, dosen ini anaknya 2, jadi satu kali nguji itu 6. Satu kali nguji itu paling lama 50 menit. Jadi kalau 6 tinggal dihitung berapa jam itu. Dan sampai rumah bukannya dibilang capek ya Ma, saya bikinin teh manis ya. Enggak. Saya bilang Tuhan, betapa malang nasibku. Kan gitu kan, bisa nyanyi saya begitu. Tuhan bilang, ya saya harus, katanya mau membersihkan jiwa. Oh iya ya Tuhan ya, ya sudah selesai. Mau membersihkan jiwa itu lewat peristiwa ya. Dimarahin tak tahu saya bilang sudah Tuhan, saya tidak tahu salah saya apa. Ya, memang setiap hari saya memang pulang sore. Ya, kalau tidak ada acara ya saya pulang siang gitu. Tapi kalau ada acara pulang sore. Jadi Bapak Ibu yang terkasih harus bersedia diproses ya. Diproses oleh Tuhan lewat siapa? Lewat sesama dan lewat peristiwa ya. Karena membersihkan kotoran jiwa bukan hal yang sederhana. Proses ini perlu sungguh disadari terlebih dahulu dan kita tangani secara serius ya. Jadi membersihkan diri dari kotoran batin bukan perkara mudah maupun susah, tapi butuh perjuangan ya. Jadi mari kita mau minta Roh Kudus untuk menolong kita agar kita diberikan kebijaksanaan dan kasih untuk melenyapkan kotoran-kotoran yang ada di dalam batin kita. Kotoran batin ini disebabkan karena kita sendiri yang tidak mau membersihkannya. Saat kita mengurangi kotoran batin dalam keseharian kita secara bertahap, maka pikiran yang damai akan muncul secara alamiah. Dan ketika Tuhan bersihkan kotoran batin kita melalui keluarga, itu yang paling berat, betul nggak? Melalui pasangan hidup, melalui anak-anak, melalui menantu, melalui ipar, itu yang paling berat. Baik. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik, saya persilahkan untuk memberikan pengumuman. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah Selasa depan kita diberkati Tuhan dengan kehadiran Romo Andri dari Jogja. Jadi pada saat itu
kita sering tanya, Romo kapan ke Surabaya? Romo kapan ke Surabaya? Tapi Romonya masih sibuk dan puji Tuhan tanggal 3 November Romo Andre ada di Surabaya, di Sinlui, dan dia sekalian mampir ke Bindoman. Ini suatu kesempatan yang luar biasa, maka jangan sia-siakan ya Bapak Ibu. Mari kita hadir di Bindoman tanggal 5 November Selasa depan dengan tema kenapa orang Katolik ngurusin orang arwah. Ini kan sesuai dengan tema tanggal 2 November kita semua bersama-sama mengikuti misa arwah. Kemudian tanggal 16 November Pater Robi akan hadir di Surabaya bersama-sama dengan kita, akan memberikan seminar dan diawali dengan misa arwah. Maka untuk misa arwah itu Bapak Ibu yang berkenan untuk menuliskan intensi misa bisa mendapatkan amplopnya di belakang di Cik Sinta. Karena bulan November adalah sepanjang bulan November adalah bulan arwah, jadi kita mau dan ada indulgensi untuk arwah, maka tanggal 16 November masih termasuk misa arwah juga masih bisa kita mengikuti misa arwahnya. Dan ini diserahkan terakhir tanggal 12 November. Untuk doanya skapuler hijau yang tadi adalah Bunda Hati Maria yang tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu, dan diulang terus menerus. Dan ini ada di belakang bila Bapak Ibu berkenan untuk mendapatkannya. Hari Kamis ini tanggal 31 Oktober Deverbum bersama dengan Bapak Paskalis Edwin Inyoman akan memberikan tema, kita belajar tentang kematian sesuai dengan tema akhir-akhir ini tanggal 2 November ya, kita mengenal misa arwah. Demikian pengumuman, kita lanjutkan dengan doa penutup dan pujian dari C. Sisil dan teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita mau masuk dalam doa. Kita akan menutup acara Bindoman pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih banyak Bapa, kami boleh Kau izinkan untuk datang ke tempat ini memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar Bapa. Bapa, mampukan kami ya Bapa, untuk mau diproses di dalam kehidupan kami. Proses kami Bapa, pribadi lepas pribadi, agar kami boleh menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan-Mu. Bantu kami agar kami boleh sanggup menyangkal diri dan memikul salib kami dan mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mohon Bapa, berkat-Mu boleh terus melimpah kepada setiap kami yang hadir pada siang hari ini, dan juga kepada seluruh pengurus Bindoman. Kiranya Engkau boleh terus memberkati Bindoman agar terus menjadi berkat bagi sesama. Dan kami mohon penyertaan para malaikat-Mu di dalam perjalanan pulang kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau Bapa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
kuasa